Perkenalkan, nama saya Didit Gunawan dengan NIM 23115462. Di sini saya akan membacakan materi tentang evolusi komputer. Penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya Babbage maksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu, mesin kemudian diberi nama dengan Difference Engine Zero. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Baca artikel Detik Teduh, Sejarah Komputer dari Generasi ke Generasi, siapa penemunya. Selengkapnya, sejarah komputer berawal dari abad ke-19. Ketika Charles Babbage mencoba mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi dasar kerangka desain komputer secara garis besar. Pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC, komputer pertama di dunia ini, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor. Untuk menggantikan tabung hampa dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik secara umum. Komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer jadi cepat panas. Generasi keempat 1971 hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali pengembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Generasi kelima sekarang masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya
LSI atau Large Scale Integrated yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan kemunculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan pengguna nanoteknologi. Juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan belajar secara sadar. Jadi seperti itu aja. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.